Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Mulyana dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait materi LHK atau Linguistik Historis Kooperatif, yang dimana pada pertemuan pertama kita membahas materi tentang telah linguistik historis kooperatif terhadap bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. Ilmu yang didapat adalah penelitian ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia, Jawa, Madura, Bali memiliki akar yang sama, yakni rumpun Austronesia. Meski berkembang di pulau-pulau berbeda, banyak leksikon dasar yang menunjukkan kesamaan fonetis dan semantik. Perbedaan yang ada bisa dijelaskan melalui teori migrasi, pengaruh lokal, dan kontak dengan bahasa asing seperti Sanskerta dan Gamet. Dan tanpa studi ini mengarai bawahi pentingnya pendekatan linguistik historis kooperatif untuk memahami perjalanan bahasa dalam konteks budaya dan sejarah. Keanekaragaman linguistik di Indonesia bukanlah hambatan, tapi bukti dinamika budaya kebudayaan yang hidup dan terus berkembang. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pada pertemuan ini kita membahas tentang akar bahasa Indonesia dalam rumpun Austronesia. Di sini kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Rumpun ini tersebar luas dari Madagaskar hingga Polinesia. Bahasa Melayu kuno mengalami evolusi panjang, dipengaruhi oleh berbagai bahasa dan budaya sebelum menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Di pertemuan kali ini teman-teman menjelaskan materi tentang hubungan kekerabatan bahasa Bali dan bahasa dalam ekologis analisis linguistik historis kooperatif. Dari artikel maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Sasak memang benar memiliki hubungan kekerabatan yang dapat mempengaruhi letak geografisnya. Selanjutnya, pertemuan keempat. Pertemuan kali ini kita membahas tentang LHK, kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa, kajian linguistik kooperatif dari hasil penelitian bahasa Ogan dan bahasa Jawa, bahwa kekerabatan antara kedua bahasa tersebut adalah sebesar 0,18% dihitung dengan teknik leksikal, dan tersebut didapatkan dari hasil kekerabatan pasangan identitas yang memiliki sesama 10 kata keamanan. Selanjutnya, pertemuan kelima kali ini yang kita bahas adalah yaitu tentang kekerabatan organ dan bahasa Jawa, kajian linguistik kooperatif dari hasil penelitian organ dan bahasa Jawa, bahwa kekerabatan. Selanjutnya, pertemuan keenam. Di pertemuan kali ini membahas tentang kekerabatan bahasa bawahan Majapahit dalam kitab Nagarakerta Gama, kajian linguistik historis kooperatif. Artikel ini secara khusus membahas bahasa Mandailing yang eksistensi tersebut dalam kitab Nagarakerta Gama abad ke-14 sekitar tahun 65 negara bawahan Majapahit. Kitab tersebut menyebutkan Mandailing bersama dengan wilayah lain Sumatera seperti Malaya, Jambi, Palembang, kondisi Minangkabau, Siap Kampar, dan bahasa bahwa wilayah yang disebut dalam buku 13 didominasi oleh bahasa Melayu. Selanjutnya, pertemuan ketujuh. Berdasarkan deskripsi di atas kesamaan ciri-ciri linguistik pada bahasa Sasak, Sumbawa, Bima, kebanyakan
pada bentuk pinjaman secara sosiolinguistik, bukan karena faktor genetisnya, sebab suatu pengelompokan genetis adalah suatu hipotesis tentang perkembangan sejarah bahasa yang dibandingkan, karena pengelompokan genetis menjelaskan kesamaan dan kemiripan yang dapat diamati yang berkaitan dengan ciri-ciri induk atau foto bahasa yang menurunkan bahasa sekarang. Selanjutnya, pertemuan ke-8 dari hasil penelitian kekerabatan bahasa Organ dan bahasa Jawa, bahwa kekerabatan antara kedua bahasa tersebut adalah 0,18% dihitung dengan teknik leksikostan. Data tersebut didapatkan dari hasil klasifikasi kekerabatan pasangan identitas yang memiliki kesamaan 10 kosakata, kesamaan pasangan korespondensi sebanyak 14 kosakata, kesamaan pasangan korespondensi sebanyak 11 kata, dan pasangan beda satu klon sebanyak 1. Kedua bahasa tersebut memiliki kekerabatan yang sangat kecil. Hal tersebut dapat dipengaruhi salah satunya adalah pada letak geografis. Secara geografis, bahasa Organ terletak di Sumatera Selatan dengan rumpun bahasa Austronesia, sedangkan bahasa Jawa terletak di daerah Jawa dengan rumpun bahasa Melayu Polinesia. Mungkin itu saja materi